Ya, pemirsa, tahun telah berganti, namun pandemi masih belum usai dan sepenuhnya terkendali. Situasi yang masih belum pasti ini pun menggugah pertanyaan, apakah industri otomotif akan memiliki tren preferensi yang berubah dan masih bisa menjadi salah satu pemberi kontribusi terbesar bagi perekonomian di tanah air pada tahun 2021. Lantas, bagaimana perkembangan industri dan juga sektor otomotif di Indonesia setelah menghadapi masa pandemi? Dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah infografik menarik untuk Anda. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati dari sisi penurunan penjualan mobil di sepanjang tahun 2020. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia. Kalau kita cermati juga sejumlah negara di kawasan ASEAN pun mengalami kondisi yang sama terdampak adanya pandemi COVID-19. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, secara keseluruhan di negara ASEAN ini adalah penurunan yang cukup besar, mencapai 33,9% dari penjualan mobil di sepanjang tahun 2020 atau mencapai sekitar 1.885.443 unit mobil yang mengalami penurunan ya dari sisi penjualannya. Kemudian kalau kita lihat memang negara yang mengalami penurunan penjualan mobil terbesar adalah Indonesia. Kalau kita sandingkan dengan sejumlah negara, kita menempati posisi teratas dengan persentase sekitar 50,5% dan data ini berdasarkan ASEAN Automotive Federation. Kemudian di posisi kedua yang juga mengalami penurunan dari penjualan mobil di tahun 2020 adalah Filipina yang mencapai 42,7%. Di tempat ketiga kita lihat ada Singapura sekitar 41,4%, kemudian Thailand menempati posisi keempat dengan persentase penurunan penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil sebesar 27,4%. Kemudian Malaysia juga mengalami penurunan dari penjualan mobil di tahun 2020 sekitar 12%. Ya, angka penurunan penjualan mobil di Indonesia ini menjadi yang terburuk di wilayah ASEAN pada tahun 2020 lalu. Disebabkan karena pandemi COVID-19, penurunan penjualan mobil Indonesia pun turun mencapai setengahnya jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menjadikan raihan tersebut menjadi yang terburuk jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Akan tetapi hampir seluruh negara di wilayah ASEAN juga kompak melemah karena terdampak pandemi COVID-19. Dan beberapa negara juga telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan penjualan mobil. Seperti di Indonesia yang akan menerapkan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM kendaraan bermotor. Di mana hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 juga merupakan kendala utama di balik merosotnya penjualan mobil baru secara nasional, di mana realisasi penjualan di tahun 2020 berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Dan kita akan simak informasinya dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini kita akan masuk secara langsung ke Indonesia begitu. Tadi sudah disampaikan secara wilayah ASEAN begitu untuk kawasan ASEAN, dan sekarang Indonesia sendiri. Kita lihat penjualan mobil secara nasional. Ini realisasi di tahun 2019 wholesale-nya mencapai 1.030.126 unit, kemudian penjualan retailnya mencapai 1.043.017 unit. Kemudian dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020, wholesale hanya sekitar 532.027 unit atau turun setengahnya ya dibandingkan dengan wholesale di tahun 2019. Sementara dari sisi penjualan terhadap masyarakat atau retailnya, kita lihat mencapai 578.327 unit mobil. Ini juga bisa dikatakan hampir setengahnya juga dibandingkan dengan penjualan retail di tahun 2019. Ya, pemirsa, pasar otomotif memang salah satu yang paling terdampak adanya pandemi COVID-19. Namun pabrikan otomotif juga tidak bisa menunggu atau berdiam diri saja dalam ketidakpastian kapan ekonomi akan pulih. Sejumlah upaya pun dilakukan, mulai dari peluncuran mobil baru di tengah kondisi pasar yang tidak pasti hingga berinvestasi dalam berbagai layanan baru, misalnya layanan digital. Ya,
Hal tersebut pun menjadi tantangan tersendiri bagi pasar otomotif untuk mencoba hal-hal baru, misalnya pameran virtual yang digelar beberapa merek. Ya, selain berpeluang menggait konsumen baru, upaya tersebut pun membuat pasar otomotif juga tidak stagnan atau pasrah saja begitu ya pemirsa diserang pandemi COVID-19. Melainkan mereka terus bergerak mencari ide-ide baru dan segar untuk mengembangkan pasar otomotif nasional. Ya, keterpurukan penjualan mobil ini juga berdampak pada emiten yang bergerak di sektor otomotif, yakni PT Astra International Tbk yang juga mengalami yang sama terkait dengan kinerjanya. Dan kita akan simak kembali infografiknya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dari sisi pendapatan, kemudian laba bersih dan realisasi penjualan mobil berdasarkan data kuartal 3 tahun 2020. Kita lihat dari sisi pendapatan, ini mengalami tekanan cukup dalam, minus 26,37% year on year atau secara tahunan menjadi 130,35 triliun rupiah. Kemudian laba bersihnya kita lihat juga mengalami penurunan 11,53% menjadi 14,04 triliun rupiah. Ini adalah data per kuartal 3 tahun 2020. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi realisasi penjualan mobil di tahun 2020 juga mengalami penurunan sekitar 49,65% secara tahunan atau melemah sekitar 270.076 unit kendaraan dari realisasi penjualan mobil di tahun 2020. Ya, saat pembatasan sosial berskala besar PSBB berlaku, penjualan kendaraan roda 4 maupun roda 2 milik Astra International memang sempat terpukul turun. Akan tetapi penjualan otomotif PT Astra International Tbk dengan kode saham ASI ini juga mulai naik secara perlahan. Ya, sentimen positif tersebut datang dari ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan juga mulai membaik di penghujung tahun 2021 ini, di mana kebijakan terkait dengan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ini diharapkan mampu meningkatkan kembali kinerja emiten Astra International di tahun 2021. Ya pemirsa, dari sisi kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah ini pun akan diberlakukan mulai 1 Maret 2021 secara bertahap dan diharapkan dapat berdampak langsung kepada sektor otomotif dikarenakan beberapa emiten sektor otomotif juga terdampak seperti pada grafik berikut ini. Kita akan lihat 4 emiten apa saja begitu ya. Kita akan lihat bersama, ini adalah kinerja emiten sektor otomotif pada kuartal 3 2020. Ya, seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dari Astra Auto Parts. Kita lihat dari sisi pendapatan juga mengalami tekanan hingga minus 25,78% menjadi 8,63 triliun rupiah pada kuartal 3 2020. Kemudian pendapatan pihak ketiga yang merupakan kontributor utama spare part ini anjlok hingga 15,93% atau 5,43 triliun rupiah. Kemudian kita lihat emiten berikutnya, ada Indomobil Group ya. Ini dengan kode saham IMAS, kita lihat apa saja penurunannya. Ya, dari sisi pendapatan minus 23,42%, cukup dalam pelemahannya menjadi 11,28 triliun rupiah. Kemudian laba kotornya sekitar 8,48% menjadi 2,59 triliun rupiah. Kemudian kita lihat ada PT Selamat Sempurna Tbk. Ini dari sisi penjualan bersih juga mengalami tekanan 17% menjadi 2,3 triliun rupiah di sepanjang kuartal 3 2020. Kemudian laba bersihnya juga mengalami tekanan 13% menjadi 353 miliar rupiah. Ya, tidak hanya penjualan mobil, sebenarnya penjualan spare part kendaraan bermotor dan mobil juga terdampak adanya COVID-19 dan berharap dapat pulih di tahun 2021 dengan adanya relaksasi. Diharapkan daya beli masyarakat mampu meningkat, kemudian akhirnya ikut meningkatkan kinerja emiten sektor otomotif.
Ya itu dia tantangan yang harus dihadapi oleh sektor otomotif meskipun pemirsa kita tahu pemerintah juga telah memberikan kebijakan adanya keringanan pajak bahkan 100% dalam 3 bulan pertama ya penerapan dari pembebasan pajak PPNBM. Namun ini menjadi tantangan tersendiri karena yang disasar adalah kendaraan-kendaraan kecil dalam artian dengan kubikasi sekitar 1.500 ke bawah. Itu dia yang perlu dilihat adalah bagaimana implementasinya pada tanggal 1 Maret 2021 mendatang. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda yang satu ini.